Shalom adik-adik sekolah minggu. Ketemu lagi di Sekolah Minggu GMI Kasih Karunia Pagar Alam. Jangan lupa ya adik-adik untuk tonton streaming YouTube-nya setiap hari Minggu pukul 11 siang. Kita akan bersama-sama memuji dan bersuka cita bareng kakak sekolah minggu kita yang cantik, yaitu Kakak Ika. Kita juga akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang luar biasa dan yang seru bareng Ibu Pendeta Widya Huta Barat. Jangan lupa ya, ajak teman sebanyak-banyaknya untuk nonton streamingnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Oke, bagaimana kabar hari ini adik-adik? Kok nggak dijawab ya? Oke sekali ya, bagaimana kabar adik-adik hari ini? Karena Yesus, aku dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, adik-adik ada di rumah sudah siap untuk beribadah? Sudah siap untuk memuji nama Tuhan, menyembah Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan? Sudah siap ya? Oke, untuk itu adik-adik semua, yuk kakak undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan ya, dengan lagu pujian Kasih dari Surga. Jangan kita berdoa ya adik-adik ya, kita sama-sama memuji Tuhan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Sekali lagi adik-adik ya, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Jangan disuruh lagi. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mari adik-adik semua, kita sama-sama lipat tangan, tutup matanya dan tundukkan kepala. Kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih setiamu Tuhan, untuk kasih dan pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan sudah tolong kami hingga saat ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, meskipun pada saat ini kami masih dalam kondisi yang kami boleh beribadah di rumah, dan kami percaya Tuhan itu semua atas kasih dan pertolongan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan tidak tertidur, tetapi Tuhan selalu melihat, Tuhan selalu mendengar setiap doa-doa adik-adik, anak-anak sekolah minggu yang berseru meminta pertolongan agar kami boleh bisa bersama-sama beribadah bersekolah minggu di gereja. Kami percaya Tuhan, Tuhan Yesus boleh tolong kami. Saat ini Tuhan, kami anak-anak Tuhan, adik-adik sekolah minggu mau datang menyembah dan memuliakan nama Tuhan lewat setiap ibadah kami. Tuhan berkati adik-adik yang ada di rumah, dan berkati kakak-kakak guru sekolah minggu yang
yang sudah melayanimu. Tuhan memberkati kami semua. Kami serahkan setiap ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke, adik-adik yang ada di rumah masih terpanggil berdiri ya, jangan capek dulu. Karena sekarang kita akan memuji Tuhan. Adik-adik masih ingat kan lagu Mars Sekolah Minggunya? Masih ingat? Oke, kita sama-sama puji Tuhan ya. Mars Sekolah Minggu. Siapa adik-adiknya di sini yang cinta sama Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Oke, kita sama-sama puji Tuhan ya. I love you Jesus. Ada gerakannya, ikuti gerakannya ya. Sama-sama memberikan terbaik buat Tuhan ya, mulai persembahan. Adik-adik semua siapkan persembahannya yuk. Kakak hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah siap? Nah, sebelumnya kita sama-sama berdoa dulu yuk untuk persembahan kita yuk. Sebelum kita memberikan terbaik buat Tuhan, lipat tangannya yuk, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami memberikan terbaik buat Tuhan melalui persembahan. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong setiap adik-adik yang boleh memberikan persembahan ini, supaya setiap persembahan ini boleh memuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa pekerjaan Tuhan boleh senantiasa untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga doa dalam setiap pekerjaan Mama, Papa, semuanya boleh Engkau berkati, Engkau berikan berkat yang begitu melimpah sehingga kami boleh berkecukupan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan setiap persembahan ini di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau sama-sama memberikan terbaik buat Tuhan ya melalui persembahan dengan lagu pujian Yesus Sayang Padaku.
Shalom anak-anak sekolah minggu GMI Kasih Karunia Pagar Alam. Kalian dalam keadaan sehat ya? Kita harus bersukacita, bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita masih boleh memuji-muji nama Tuhan, bersukacita juga di dalam sekolah minggu, walaupun kita berpisah dengan teman-teman melalui ibadah live streaming ini, tapi kita tetap bersukacita. Tidak bisa kumpul di gereja, tapi kita masih beribadah. Itu kita syukuri anak-anak. Sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini Tuhan memberkati kami, anak-anak sekolah minggu. Kami percaya walaupun kami dimanapun berada, di rumah kami masing-masing, tapi Tuhan Maha Hadir. Tuhan memberkati setiap kami, Tuhan menolong kami. Dan dalam pemberitaan firman Tuhan saat ini, kami mau dengan tenang mendengar, kami mau sungguh-sungguh mendengar cerita firman Tuhan, dan kami juga mau mendengar apa yang Tuhan mau katakan di dalam firman Tuhan ini untuk kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami semua Tuhan. Biarlah pewartaan firman Tuhan ini menjadikan kami hidup baru sebagai anak-anak yang Engkau kasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang temanya adalah Paulus sebagai hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Ya, Paulus adalah rasul daripada Tuhan Yesus, dan rasul-rasul yang lain juga ada ya. Ada Rasul Petrus dan teman-teman sepelayanan atau anak rohani yang disebutkan teman pelayanan Paulus juga, itu yang mendukung pelayanan untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan tentang keselamatan. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita akan membaca firman Tuhan di dalam surat yang terkenal yang Paulus sendiri beritakan, menjadi satu fondasi dalam kehidupannya untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia katakan di dalam Filipi 1 ayat 21, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Nah, anak-anak sekolah minggu, kenapa Paulus menyatakan demikian? Bahwa hidup itu bagi Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, anak-anak, sebelum Paulus itu menerima panggilan untuk melayani Tuhan, dia adalah orang yang sangat kejam. Dia membunuh, menyiksa banyak orang yang sudah percaya pada Tuhan Yesus. Dia adalah bagian orang yang tidak menyukai orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Nah, kenapa dia bisa terpanggil? Dia bisa melayani Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh pada saat dia sudah bertobat tentunya. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita manusia adalah manusia berdosa. Tetapi ada waktu untuk Tuhan berikan, ya, apakah kita meresponi atau tidak panggilan itu, yaitu waktu yang Tuhan berikan itu untuk kita kembali datang kepada Tuhan. Di mana Paulus sebelum dia bertobat, namanya kita kenal, kita tahu dari firman Tuhan ya, di dalam Kisah Rasul pasal 9, nanti anak-anak baca ya, Kisah Rasul pasal 9 ayat pertama sampai ayat, ini panjang ya natsnya, sampai ayat 43. Jadi anak-anak bisa membaca kisah-kisah rasul-rasul atau hamba-hamba Tuhan, yaitu hamba-hamba Tuhan yang memberitakan Injil kerajaan sorga, memberitakan tentang keselamatan untuk manusia yang ditebus dosanya oleh Tuhan Yesus. Nah, anak-anak yang terkasih, dahulu Paulus
yang disebut Saulus sebelum dia bertobat, ya, dia mengalami panggilan yang luar biasa oleh Tuhan Yesus. Dia menjadi orang yang betul-betul mendukakan hati Tuhan karena dia membunuh orang-orang yang percaya, menyiksa orang-orang yang percaya. Dia tanpa rasa takut, tanpa ada rasa bersalah. Tetapi ketika Tuhan Yesus menjamah hatinya, dia mengalami kebutaan 3 hari. Nah, ketika dia merasakan, dia mendengar suara Tuhan, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Di situ gerakan hati Saulus, tergugah dia bahwa itu adalah suara Tuhan yang memanggil dia. Dari saat itu ketika hatinya terbuka, dia tahu bahwa itu dipanggil oleh Tuhan, dia pun mengalami mukjizat. Dalam 3 hari dia mengalami kebutaan, dan 3 hari kemudian dia dapat melihat kembali. Dan di situ komitmen dia untuk menerima hidup baru daripada Tuhan. Di situ dia melakukan panggilan dengan merubah sikap hidupnya menjadi baru. Dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, anak-anak yang terkasih, kehidupan kita juga adalah kehidupan yang Tuhan berikan kesempatan untuk kita hidup berkenan kepada Tuhan melalui kehidupan yang baru. Nah, anak-anak, apa yang kalian bisa lakukan? Ya, bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita ada di tengah-tengah keluarga, ada mama papa, ada perintah mama papa yang harus kita taati, tunduk kepada perintah atau nasihat dari orang tua kita, supaya kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat kepada Tuhan, anak-anak yang mengasihi Tuhan. Nah, anak-anak yang terkasih, di mana kita juga melihat teladan daripada Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus yang memanggil kita manusia yang berdosa untuk percaya, dan Paulus sendiri memberi respon. Dia memberi teladan yang sungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan Yesus dan bertobat. Dan pertobatannya diisi dengan kehidupan dia melayani banyak orang. Dan dia menulis surat-surat kepada jemaat di Galatia, jemaat di Korintus, jemaat di Efesus. Nah, banyak juga yang dia gembalakan untuk menjadi murid-murid Kristus. Nah, anak-anak yang terkasih, ketika kita sungguh-sungguh meresponi atau menanggapi panggilan Tuhan, kita tidak lagi menjadi anak yang malas beribadah kepada Tuhan Yesus. Kita harus belajar dengan rajin. Kita tidak menjadi anak yang malas dalam belajar, karena kita berpikir belajar itu juga satu tanggung jawab kita untuk kita memberkati bangsa, memberkati banyak orang. Ketika kita pintar, kita juga bisa menjadi teladan bagi banyak orang. Tetapi yang terutama, bahwa Paulus sendiri menyatakan ketika dia sudah terpanggil, memenuhi panggilan Tuhan, dia juga melayani banyak orang. Dia juga bukan tidak mengalami tantangan, anak-anak yang terkasih. Dia sesudah menjadi pengikut Kristus, dia melayani banyak orang untuk orang percaya kepada Kristus, yaitu tanpa membedakan suku, tanpa membedakan bangsa. Dia sampaikan bahwa berita keselamatan untuk semua orang. Di situ ada tantangan. Paulus dikejar-kejar untuk dibunuh. Sebelumnya dia mengalami hidup di penjara 5,5 tahun sampai 6 tahun, anak-anak yang terkasih. Itu penjara bukan penjara seperti zaman sekarang, ya, tapi betul-betul penuh dengan penyiksaan, supaya Paulus tidak lagi memberitakan firman Tuhan, tapi dia tidak menyerah. Dia sungguh-sungguh mau melayani Tuhan. Makanya dia katakan tadi, karena bagiku hidup adalah bagi Kristus, mati ada keuntungan. Jadi dia mau melayani sungguh-sungguh,
walaupun dia menderita di penjara, ya, tapi dia mengirim surat penggembalaan, surat yaitu yang kita kenal juga, yang kita tahu di firman Tuhan, ya, kisah-kisah dari rasul-rasul termasuk Paulus sebagai rasulnya Tuhan, Rasul Paulus, dan juga di kota-kota mana Tuhan memberikan juga hikmat bagi dia untuk melayani sungguh-sungguh. Jadi anak-anak yang terkasih, mengikut Tuhan itu harus dengan sungguh-sungguh. Ada tantangan, banyak orang juga membenci kita, tapi kita mendoakan dia. Dan kita percaya orang yang sungguh-sungguh mau dipakai Tuhan untuk melayani. Tentunya anak-anak sekolah minggu mau dipersiapkan, dengar firman Tuhan, juga mau mendoakan orang-orang yang belum percaya atau orang-orang yang membenci kita, supaya mereka juga menjadi orang-orang yang bertobat. Orang-orang yang tahu tentang keselamatan itu hanya satu-satunya daripada Tuhan Yesus. Kita percaya kepada Tuhan Yesus dan kita juga diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kita ada di tengah dunia ini selamat dan kita menjalani kehidupan kita walaupun banyak tantangan. Tapi seperti Paulus, dia katakan dengan sungguh bahwa hidup bagi Kristus dan mati adalah keuntungan. Anak-anak tahu bagaimana Paulus itu mati. Paulus itu mati dipenggal. Ya, serem ya, ngeri ya. Tapi itulah komitmen Paulus. Dia hidup melayani sungguh-sungguh hanya bagi Tuhan Yesus, supaya orang banyak diselamatkan. Dan sekalipun dia mati, dia tidak takut bagaimana cara kematiannya, tapi dia berbahagia. Dia katakan, aku mati. Ada satu tempat di kerajaan sorga yang Tuhan sudah sediakan. Nah, adik-adik yang terkasih, biarlah kita juga melayani Tuhan. Kalian sebagai anak-anak di dalam keluarga, ada orang tua kalian, ada teman-teman di dalam gereja, dalam persekutuan, ada saatnya kita bersekutu bersama, kita bersama-sama melayani Tuhan. Tetapi saat kita ada di rumah, pergunakanlah untuk menyembah Tuhan. Pergunakanlah juga untuk melayani Tuhan. Apa yang kalian bisa lakukan? Menolong orang tua, bisa kalian lakukan untuk mengingatkan teman-teman. Tetap beribadah. Sampai kalian nanti diperlengkapi menjadi anak remaja, pemuda, sampai dewasa. Kalian tetap percaya kepada Tuhan Yesus dan hidup kalian diberkati juga untuk menyelamatkan orang banyak supaya selamat di dalam Tuhan Yesus. Tuhan memberkati anak-anak semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pemberitaan firman-Mu. Kami percaya, biarlah dalam pengertian akan kebenaran firman-Mu, di mana tokoh Paulus Engkau sudah panggil dan mengalami hidup yang baru. Kami juga anak-anak-Mu mau hidup baru. Kami mau bertobat dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau berkenan di hadapan Tuhan, menjadi anak-anak yang baik. Anak-anak yang juga dipakai Tuhan melayani di dalam keluarga. Kami mengasihi orang tua kami, mengasihi saudara-saudara kami, mengasihi teman-teman kami. Kami percaya Tuhan, kondisi COVID saat ini itu tidak menghalangi kami untuk menyembah Tuhan, tidak menghalangi kami bersemangat untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami bersyukur dalam setiap keadaan. Biarlah hidup kami bagi Kristus, dan ketika kami dipanggil Tuhan di dalam kematian pun, kami adalah bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Apa ayo cerita tadi? Apa ya kali dia? Apa ya? Nah, tadi kalau kita bisa melayani Tuhan, apa aja coba contohnya? Ikut sekolah minggu. Iya, itu benar. termasuk melayani Tuhan ya. Iya, Terus memuji puji Tuhan, menyembah Tuhan, Iya, benar. berdoa untuk teman-teman kita di hadapan Tuhan. Iya, Itu termasuk berdoa. melayani ya. Iya. Nah, Kak Lydia, selagi ada waktu, kita sama-sama melayani ya adik-adik. Ya, Walaupun sekecil apapun, kita mau melayani Tuhan. melayani Tuhan. Iya, semangat ya Kak Lydia. Semangat dong kakak.
dalam doa Bapa kami. Mari kita akan berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Jaga kesehatan. Oke, bye-bye.